bermanfaat. Allah sehatkan badan kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan rezeki kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita hukum Ali ya. Sifat 20 ya. Masuk kepada halaman 4 tentang hukum Ali. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Ali. Hukum adi. Artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah kesalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu ada yang lain, maka terbahagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut bawah ini. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya, seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lain seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram jua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hdini bi hadli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alim rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pembahasan tentang hukum adi sudah dijelaskan, hanya pembagiannya yang belum disampaikan. Sekilas saja untuk mengingat kembali pelajaran bulan yang lalu. Hukum adi, artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Hukum adi atau hukum adat, hukum yang menjadi kebiasaan sudah di masyarakat kita tetapkan suatu barang bagi suatu barang. Misalkan pisau itu sifatnya memotong, jadi pisau digunakan untuk apa? Itu sudah jadi adat kebiasaan. Ya, jadi pisau itu sifatnya memotong karena memang kebiasaan pisau digunakan untuk apa? Memotong. Jadi pisau sifatnya memotong. Jadi hukum adi menetapkan suatu barang bagi suatu barang, menetapkan pisau ya, bagi
bagi suatu barang, yaitu memotong. Ya. Pisau itu ditetapkan sebagai pemotong. Jadi menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan. Ya. Atau menafikan suatu barang pada suatu barang. Ternyata ada juga pisau yang tidak memotong, tumpul pisaunya. Kalau pisaunya tumpul, pakai jangan? Nggak dipakai. Cari yang tajam. Kalau pisau tumpul harus diapain dulu? Diasah dulu. Biar tajam. Jadi pisau itu ada kalanya dia memotong atau tajam, ada kalanya dia tidak memotong atau tumpul. Paham dia? Itu hukum adat. Ketika orang hebat dia dibacok nggak apa-apa, mungkin pisaunya tumpul. Itu aja. Itu hukum adat. Orang hebat dia. Nggak mempan pala lo. Itu hukum ada kalanya pisau itu memotong, ada kalanya pisau itu tidak memotong. Artinya memotong dia tajam, ya. Dia tidak memotong artinya dia tuh. Begitu aja tuh hukum adat. Ya, jadi kita nggak memutuskan orang kok hebat gitu. Masyarakat sini tuh yang potong. Nah, itu hukum adat. Kita yang penting belajar kaidahnya, rumusnya. Begitulah hukum adi, kebiasaan di masyarakat. Terus mana tadi? Dengan lantaran berulang-ulang. Pisau ini tajam, pakai ini ya bisa, kita pakai bakal motong ini bisa, itu berulang-ulang sehingga kita tetapkan pisau itu tajam atau memotong. Ya, itu lantaran atau sebab terjadinya berulang-ulang. Serta sah kesalahan. Boleh dia ya, tajam tapi tidak memotong, boleh aja sah hukumnya. Ya. Karena memang nggak mungkin pisau bakal memotong baja. Boleh nggak pisau bakal memotong baja? Boleh, tapi bukan tempatnya. Baja nggak bisa diputus atau dipotong dengan pisau. Pisau bakal yang lembut-lembut, daging, ayam. Ya, kalau baja harus dengan alat yang keras lagi, bukan pisau. Jadi sah. Ya. Kesalahan. Ternyata pisau tajam itu belum tentu dia bisa memotong baja. Ada bahan-bahan yang nggak bisa dipotong dengan pisau tersebut. Bahkan Sayyidina Ibrahim ketika menyembelih putranya, padahal itu daging yang disembelih. Leher Sayyidina Ismail putranya itu daging, kulit yang begitu lembut. Seharusnya bagaimana? Bisa nggak? Seharusnya bisa. Orang tajam luar biasa. Sayyidina Ibrahim sudah berusaha keras, dia nggak mau menyakiti putranya kalau sampai terjadi penyembelihan. Diuji coba ya, oleh Sayyidina Ibrahim. Ya, rambutnya diangkat, rambut Sayyidina Ibrahim dicoba, pisau itu datang pada rambut tersebut, belum sampai udah putus dari saking tajamnya.
Bagaimana kalau kena kulit kita? Bagaimana kalau daging kita? Sobek tidak? Nah itu logika kita. Ternyata enggak. Sah bersalahan katanya. Ternyata Sayyidina Ibrahim berusaha. Dia putar, kalau bahasa tukang potong dia apa ya? Dia apa namanya begini? Hah? Tahu kan, nggak ngerti kan? Kayak begitu dah. Ternyata nggak bisa. Leher Sayyidina Ismail nggak mempan. Padahal pisaunya begitu kan? Jadi patokan itu, ya pisau itu, ya sifatnya memotong, arti memotong dia tajam. Ada kalanya pisau itu tidak artinya dia tumpul, dan itu bisa terjadi berulang-ulang. Yang tajam ya coba hidup kurban, pisau satu aja bisa 10 kambing bisa dipakai dari saking tajamnya. Kadang-kadang belum dipakai udah nggak bisa ya, karena tumpul. Loh ini nggak bisa katanya tukang kambing kan tahu, ini pisau nggak bisa, bakal menyakiti seekor kambing atau sapi atau kerbau. Ya, jadi terjadinya itu lantaran berulang sah. Boleh terjadinya kesalahan tajam tapi nggak bisa motong seperti pisau Sayyidina Ibrahim terhadap leher putranya Sayyidina Ismail. Karena perintah Allah perintahkan, kau pernah bernazar ya Ibrahim, laksanakan nazar. Apa nazarnya Sayyidina Ibrahim? Ya Allah, Sayyidina Ibrahim setiap tahun dia berkorban ribuan ekor sapi, ribuan ekor unta, ribuan ekor domba. Ya. Maka Sayyidina Ibrahim mendapatkan pujian di seluruh wilayah. Ya, dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, juga karim, itu dermawan. Sayyidina Ibrahim mungkin bercanda entah apa. Nah itu sih gak seberapa. Seandainya ya aku punya putra, aku akan sembelih. Hamil. Tadi itu gak hamil 900 tahun gak hamil. Mana hamil 900 tahun? Baru 3 bulan aja udah mau bertambah. Lagi 900 tahun ya. Enggak hamil. Kasih hamil. Apa kata perkataan Sayyidina Ibrahim tadi? Seandainya aku punya anak pun aku akan korban. Baru 1000 orang. Seandainya aku punya putra aku akan korbankan. Lahir anaknya putra, diberi nama Ismail. Ya, pas masuk umur 9 tahun, ya, secara komariah laki atau perempuan boleh dia dikatakan sudah akil balik. Umumnya laki-laki 14. Maka Allah mengatakan di Ibrahim, laksanakan nazar. Nazar apa ya Allah? Lupa Sayyidina Ibrahim. Saking sayangnya punya anak lupa ke nazar. Dengan cara-cara Allah datangkan impian. Ya. Kita baca di dalam Al-Quran bagaimana Sayyidina Ibrahim bermimpi. Dikabarkan kepada putranya, kata putranya, laksanakan. Jika itu perintah Allah, aku akan bersabar. Wah hebat anak kecil. Akhirnya Sayyidina Ibrahim karena taat kepada Allah, dia sebagai nabi dan rasul, dilaksanakan nggak tuh nazarnya? Disembelih nggak putranya? Perlu diingat bahwa manusia